Cek apa suara saya terdengar? Cek apa suara saya terdengar? Jika terdengar, ketik di chat box. Oke, baik. Selamat datang semuanya. Kembali lagi di pelatihan online 12 teknik Jitu. Senang bisa pelatihan online lagi, sekaligus sedih karena ini pelatihan online terakhir kita untuk member 12 teknik Jitu Memikat Wanita 2014. Ya, jadi kita udah sebulan lebih ya bersama. Terus kamu juga udah pasti menggunakan 12 teknik Jitu Memikat Wanita. Pasti progresnya juga bagus ya. Dan kita juga udah sering bersama di pelatihan online. Ini terakhir untuk pelatihan online 12 teknik Jitu Memikat Wanita, tapi pertemuan kita belum berakhir. Karena kita bisa aja ketemu lagi di seminar, gathering, atau mungkin nanti kalau saya mengadakan pelatihan online 12 teknik Jitu lagi, ya kita ketemu lagi pastinya. Tapi secara official ini terakhir. Ya, teman-teman juga saya rasa sudah sangat ada kemajuan ya. Saya lihat-lihat dari email atau dari chat box, ya tuh kelihatan ya pada ngomong. Lalu untuk pelatihan online yang dari email nanti akan menyusul ya. Saya akan upload pelatihan online ini terakhir, tapi masih banyak materi-materi yang akan saya upload di member area. Makanya kamu cek terus member area. Oke? Iya, sekarang pelatihan online terakhir untuk 12 teknik jitu memikat wanita tahun 2014. Eh, kita mau tanya jawab full atau mau angkat topik? Tanya jawab full atau angkat topik? Silakan ketik di bawah di chat box. By the way, sambil saya lihat-lihat ketik kamu di chat box, saya perkenalkan ini action figure saya. Seperti Crusader dengan tamengnya ya. Tamengnya ini besar sekali ya. Tuh. Jadi kalau di game RPG ini namanya Defender. Oke. Nah, ya. Gimana? Mau topik atau mau tanya jawab full? Silakan. Megazord. Topik. Oke. Oke, stop. Jadi sekarang banyak yang minta topik ya. Sekarang topiknya mau apa? Topiknya mau apa? Ayo. Waktu saya nggak banyak loh. Waktu saya nggak banyak. Yuk, topiknya mau apa? Godlike terus. Kenapa semuanya suka godlike? Kayaknya bekerja dengan baik ya. Dibandingkan hanya menggunakan teknik-teknik ya. Lebih efektif ya.
Nah, ini ada satu orang yang bilang jangan godlike. Ya udah, maunya apa? Ayo. Maunya apa? Mungkin kalau yang nggak mau godlike mungkin pendalaman 12 teknik jitu pastinya ya. Silakan. Kalau godlike terus apa nggak bosen juga? Hah? Waduh, ini banyak banget nih. Up to you man, give the best for us. Oke. Okay. Oke. Okay. Godlike ibarat ada cahaya lilin di kegelapan. Maksudnya apa ini? Hmm, hmm, hmm. Oke, mungkin saya kasih sesuatu yang baru ya, yang belum pernah saya omongin ya. Sesuatu yang baru adalah mitos-mitos, mitos-mitos cinta. Gimana? Mau nggak? Mitos-mitos cinta itu adalah yang kamu pikir cinta itu seperti ini ternyata berbeda total ya. Jadi mitos-mitos cinta. Jadi kamu nggak salah pikir lagi. Gimana? Mau nggak? Kalau mau, klik di chat box. Udah itu. Wah, kamu tahu? Udah. Tahu dari mana? Ya udah nggak apa-apa. Saya langsung kasih aja ya. Oke, stop dulu chatboxnya. Stop dulu chatboxnya. Ya, bukan. Kamu bilang mitos cinta yang di video bukan, itu definisi cinta. Ini mitos. Tidak, ya. Oke, saya mulai ya. Stop dulu chatbox. Mitos cinta. Hmm, saya lihat dulu notes saya ya. Hmm, sebentar ya. Mana nih? Enggak, kan cuma mitos. Iya memang, mitos cuma mitos. Tapi kalau kamu nggak tahu itu mitos, kamu nggak akan, kamu pikir itu beneran. Jadi saya mau kasih tahu yang mana yang mitos, yang mana yang beneran. Karena kalau kamu pikir cinta itu yang seperti ini benar, ternyata mitos, nggak akan ngefek. Kamu cuma jadi capek doang, ya. Oke, ini saya lihat note saya dulu sebentar. Ops. Hmm. Bentar ya. Oke, sekarang uh, kemarin saya udah omongin bagaimana caranya jadi natural ya. Kemarin saya udah omongin bagaimana cara jadi natural ya. Hmm, oke. Oke, sekarang saya mau ngomongin satu hal deh. Nih, penting ya buat kamu ya. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Mitos godlike. Godlike bukan mitos, itu beneran. Ya, tapi tergantung kamu percayanya apa. Kalau kamu percaya itu godlike, mitos ya jadi mitos. Karena godlike itu apa yang kamu percayai, itu yang kamu dapatkan. Ya. Nah, kalau kamu ingin ini dilema ya soal godlike ya. Kalau kamu ingin membuktikan bahwa godlike itu benar apa enggak,
kamu nggak akan kamu nggak akan bisa lihat itu benar gitu. Kalau kamu ingin membuktikan godlike itu benar apa enggak, kamu nggak akan bisa lihat godlike itu benar. Karena godlike itu sendiri, ya, pada intinya adalah kamu akan mendapatkan apa yang kamu percayai. Seperti itu. Ya nggak selalu, tapi kamu akan mendapatkan apa yang kamu percayai. Nah, eh, kalau kamu ingin membuktikan godlike itu benar apa enggak, dengan ingin membuktikan aja kamu udah ragu. Dan pada saat ragu, sebetulnya kamu lebih berat ke sisi yang satunya lagi, kamu nggak percaya. Karena nggak percaya, kamu ingin membuktikan gitu. Nah, jadi kalau kamu ingin membuktikan godlike itu benar apa enggak, itu sama saja nggak percaya. Karena ada keraguan di situ. Dan pada saat kamu nggak percaya, ya yang datang ke kamu adalah hal-hal yang membuat godlike jadi tidak bisa dipercaya gitu. Karena fokus kamu ke sana. Sedangkan kalau kamu ingin membuktikan godlike itu benar apa enggak, ya, sedangkan kalau kamu ingin merasakan efek godlike, kamu nggak usah membuktikan, nggak perlu membuktikan. Kamu cukup menjalankan aja ritualnya, toh juga kamu nggak rugi. Toh kamu nggak rugi apa-apa. Itu nggak bikin kamu meluangkan banyak waktu dan kerja keras. Itu hanya beberapa ritual yang saya buat secara sederhana buat godlike. Dan dengan melakukan itu aja kamu akan lihat hasilnya. Tapi ingat, pada dasarnya, intinya kalau kamu ragu, it doesn't work. Udah gitu aja. Kalau kamu ingin membuktikan, it doesn't work. Tapi kalau kamu lakukan saja, just do it. Ya, it works. Cuma sekali lagi, works-nya itu pasti ada lag waktunya. Dan lag waktunya itu tergantung dari seberapa cepat kamu melepaskan keinginan kamu. Kalau kamu masih belum melepaskan keinginan kamu, kamu bilang udah lepasin tapi masih lihat berhasil nggak ya? Ah, nggak berhasil nih sama gua. Nah, it doesn't work. Jadi memang godlike itu paradoks, paradoks banget. Tapi sekali lagi, kalau kamu ingin merasakan efeknya, lakukan saja ritualnya dan lepasin keinginan kamu. Nanti entah gimana dia datang. Semakin cepat kamu lepasin, semakin dia datang. Memang paradoks, memang otak kita itu nggak bisa nerima karena logika kita itu kecil. Dia tidak bisa me, 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 matematika tidak bisa menghitung hal yang mekanisme godlike ini gitu. Karena kalau matematika bisa menghitung segalanya, matematika bisa menjawab segalanya, dia bisa meramal masa depan. Nah, kenyataannya manusia nggak bisa meramal masa depan. Selalu ada efek atau ada em, faktor-faktor yang tidak dapat kita prediksi. Jadi kita nggak bisa secara tepat meramal masa depan gitu. Nah, kalau masa depan aja kita nggak bisa ramal, logika kita nggak bisa tangkap itu, apalagi mekanisme yang lebih besar. Seperti itu. Jadi yang harus kamu lakukan pada saat godlike ya, kamu jalankan saja ritualnya. Nanti entah gimana terjadinya seperti apa, itu di luar logika. Kamu cukup melakukan ini, nanti hasilnya ini. Tapi durasinya untuk datang ke kamu dan caranya bagaimana, kamu harus benar-benar pasrahkan. Jangan membiarkan proses yang bagus yang sedang terjadi kamu ancurin sama pertanyaan-pertanyaan logika kamu yang tidak membantu sebenarnya. Ya, seperti itu. Oke. Okay? Godlike bisa kamu logikakan mekanismenya. Tapi untuk mengetahui secara detail datangnya seperti apa dan kapan, itu yang di luar logika. Ya, jelas nggak? Kalau jelas ketik di chat box bawah. Nanti kita lanjutkan. Yuk. Oke. Sekarang, tadi yang minta, ada yang bilang, jangan ngasih filosofi cinta, tapi ngasih caranya. Oke, itu berarti jangan ngomongin
mindset atau mekanisme cinta, tapi ngomongin teknik. Intinya begitu yang dia bilang. Hmm, ya, oke. Sekarang gini, saya perjelas lagi nih. Soal mindset sama teknik ini biar jelas. Nah, ini ada yang tulis nih, mindset bukan teknik. Sekarang pertanyaannya, lebih penting mana mindset atau teknik? Saya udah jelaskan bahwa mindset itu bagaikan, kalau komputer itu bagaikan hardware, teknik itu software. Ya, jadi hardware nggak ada softwarenya useless. Software hardwarenya jelek nggak jalan. Ya, jadi teknik juga penting. Kamu juga harus tahu teknik, bukan cuma mindset doang. Nah, tapi teknik nggak akan berguna. Ya, teknik nggak akan berguna kalau mindset kamu belum benar. Udah, itu aja maksudnya. Ya. Nah, gilanya, kalau mindset kamu udah bener, teknik itu keluar sendiri dari diri kamu yang unik untuk kamu. Kebanyakan orang maunya teknik, dia nanya orang lain, dia nanya internet, nanya ahli cinta, tekniknya gimana gitu. Padahal teknik yang terbaik dan terbagus adalah teknik yang datang dari kamu, unik untuk kamu. Misalnya saya punya teknik, saya kasih kamu, belum tentu berhasil. Kalau saya berhasil banget, kalau buat kamu enggak. Karena teknik itu unik untuk masing-masing orang. Ada yang bisa, ada yang enggak. Jadi ada yang bilang, oh ini teknik terbaik. Belum tentu. Belum tentu. Karena teknik terbaik buat siapa? Buat dia. Buat kamu belum tentu. Ya, tapi kalau mindset itu, mindset saya begini, mindset kamu sama kayak saya. Mindset itu bisa 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 di copy gitu. Kopinya tuh exact. Exact itu sama persis. Nanti mindsetnya sama, teknik kita bisa beda gitu. Tapi mindsetnya itu bisa sama. Kalau teknik yang sama belum tentu bisa hasilnya sama. Tapi mindsetnya sama, hasilnya bisa sama. Seperti itu, ya. Jadi kalau orang selalu minta teknik, saya bilangnya, ya saya kasih nggak apa-apa, siapa tahu works kan, berhasil buat dia. Tapi kalau ketergantungan teknik, itu nggak bagus juga. Satu, kamu jadi tergantung sama orang, dan gilanya, kalau kamu tergantung sama orang, dia akan jual produk terus ke kamu. Kamu jadi keluarin duit terus, nggak jadi mandiri, ya kan? Benar nggak? Yang kedua, kamu juga ingin mandiri. Teknik itu sebagai batu loncatan aja. Orang kasih teknik, kamu tahu, oh seperti ini tekniknya. Oke, mindsetnya apa, udah tahu, nanti kamu bisa sendiri, unik dengan cara kamu. Seperti itu, ya. Jadi jangan tergantung teknik sama orang-orang. Teknik buat batu loncatan nggak apa-apa, biar tahu aja, oh kayak gini, oh kayak gini. Tapi untuk jangka panjang, kamu harus hanya lihat mindsetnya, pelajari mindsetnya, mekanisme. Nah, itu lebih membantu kamu supaya kamu bisa lebih mandiri. Iya. Saya senang kalau dulu dulu kan gini ya. Dulu kan orang eh, gini. Dulu orang ada yang tanya ke saya gitu. Ron, kok gue lihat di seminar motivasi atau apa, orang itu ada yang ikut seminar bisa sampai 10 kali gitu. Seminar, misalnya seminar motivator siapa gitu. Satu orang bisa ngikut 10 kali seminarnya si orang itu gitu. Kalau lu paling 2-3 kali doang, terus orang itu hilang kemana? Nah, ada yang bilang gitu. Kenapa eh, tanda kutip yang ikut seminar Ronald Frank itu 2-3 kali terus hilang, terus hilang. Sepertinya orang nggak fanatik. Nah, ada yang bilang gitu. Tapi bukan itu kasusnya, saya bilang. Saya bilang justru orang yang sudah berhasil, ya udah dia move on gitu. Nggak akan nggak akan belajar terus-terusan soal cewek karena itu sudah sudah jadi skillnya dia gitu. Jadi saya senang kalau misalnya ada yang ikut seminar terus menghilang.
ya ada yang menghilangnya bilang dulu, ngasih testimonial, kasih undangan, nikah gitu. Ada juga yang ngilang aja. Tapi saya tahu pada saat ngilang, em, mereka berhasil gitu. Dan senangnya seperti itu. Karena saya tahu bahwa yang saya bagikan ini nggak cuma teknik doang. Biasanya kalau orang yang terus-terusan datang ke seminar saya, kalau ngomongin teknik, berarti dia tergantung. Nah, tujuan saya itu ngasih teknik sebagai batu loncatan, mindset, nanti dia udah bisa sendiri, ya udah, please do your own way gitu kan. Dia udah punya skill, dia jalan sendiri, dan itu saya lebih seneng gitu. Makanya sekali lagi, jangan tergantung teknik, nanti kamu tergantung sama saya terus. Ya, jelas nggak? Kalau jelas ketik di chat box. Ayo. Nah, by the way, nanti hopefully saya nggak akan share soal cewek doang. Saya juga akan share tentang kehidupan, bersosial, mungkin keuangan, walaupun saya belum kaya-kaya amat, tapi ya lumayan lah. Bisa beli mobil, bisa ada apartemen mewah, ya. Jadi nanti saya sharing soal kehidupan juga, sosial, keuangan mungkin. Nah, kalau di situ nggak ada habisnya, kita ketemu terus. Kalau soal cewek, kamu udah dapet cewek, udah nikah, ya udah, goodbye kan gitu. Hmm? Oke, ini kita jadi tanya jawab terus nih. Nggak apa-apa ya, klarifikasi ya, biar jelas. Soal mindset sama teknik ya seperti itulah. Jadi jelas ya. Oke, terus saya mau ngomongin soal ini. Soal eh, cinta adalah perjuangan. Nah, ini penting. Orang mikirnya gini, cinta adalah perjuangan. Kita harus berjuang untuk mendapatkan cinta seseorang atau berjuang untuk membuat diri kita menarik sehingga cewek jadi suka sama kita. Intinya kita harus berjuang menjadi sesuatu atau seseorang atau mendapatkan sesuatu atau mendapatkan seseorang. Berjuang, kata kuncinya, berjuang. Nah, apa benar begitu? Apakah cinta perjuangan? Tergantung kamu cara melihatnya. Kalau kamu melihat cinta sebagai perjuangan, ya hidup kamu akan penuh rintangan, akan penuh stres, akan berat luar biasa rasanya. Karena yang namanya perjuangan pasti berat. Ya, betul nggak? Sekarang saya tanya sama kamu. Kamu kan berjuang nih demi cinta atau demi jadi seseorang yang menarik, berjuang. Berat nggak rasanya? Coba ketik di chat box. Berat nggak? Berat. Oke. Stop chat boxnya. Stop. Nah, sekarang kalau berjuang itu berat, ya, kalau berjuang itu berat, dan orang-orang akan bilang kalau berjuang itu berat, ya udah berjuang lebih 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 giat lagi, pasti dapat, tambah berat lagi. Kamu tanya lagi, ada lagi yang gampang? Nggak ada yang gampang. Semuanya tuh berat. Hidup itu kamu dilahirkan udah berat. Jadi kerja keras, jodotin pala, tambah berat lagi, kamu tambah stres lagi, ya. Nah, tapi saya ingin jadi sesuatu yang bukan ingin jadi. Saya berpikir benar-benar total berbeda. Saya nggak suka itu yang berat-berat. Nggak suka yang berat-berat. Nah, jadi ada nggak cara yang lebih mudah? Nggak gampang ya. Tetap ada tantangannya, tapi paling nggak berat lah, lebih 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 ringan lah, dan hasilnya lebih besar. Ada nggak gitu? Ada. Nah, sekali lagi, cinta adalah perjuangan itu hanya sudut pandang. Ya, saya ulangi. Cinta adalah perjuangan itu hanya sudut pandang. Itu hanya
sebuah ide yang diberikan kepada cinta. Cinta adalah perjuangan. Itu adalah cara orang melihat cinta. Ya. Nah, tapi bukan berarti kita nggak bisa lihat cinta dengan cara lain kan. Ya bisa aja. Kita bisa bilang, cinta itu bukan perjuangan. Gitu. Cinta itu, ada yang bilang cinta itu susah. Nah, itu kan dia percaya cinta itu susah. Karena dia percaya cinta itu susah, maka yang datang ke dia yang susah-susah. Karena dia nggak cari yang gampang. Dia carinya yang susah. Karena bagi dia cinta itu susah. Ya. Nah, kalau dia bilang cinta itu gampang, nanti dia bisa nemuin cara yang gampang-gampang. Nah, tapi ada yang bilang cinta itu gampang. Tapi enggak bro, gue udah percaya tuh cinta itu gampang, tapi yang datang berat-berat juga. Nah, itu bukan dia percaya cinta itu gampang. Itu dia bilangnya cinta itu gampang, tapi dalam hati dia masih percaya itu berat. Jadi dia cuma kayak ngetes. Mana ya, cinta itu gampang mana ya, gampang ya. Karena dari dalam hati dia masih mikir cinta itu berat, dia bilang cinta itu gampang cuma sekedar ya menghibur diri, tapi dalam hati masih berat. Nanti yang dia lihat masih yang berat. Tapi dia bilang, tuh kan berat. Jadi dia membenarkan apa yang di dalam hatinya, yaitu masih berat. Jadi nggak ketemu yang gampang gitu. Ya, kalau mau sesuatu ya, dari berat jadi gampang, kamu harus merubah sudut pandangnya dulu. Sudut pandangnya dirubah, gitu. Ya, jadi kalau misalnya orang bilang cinta itu perjuangan dan kamu merasa berat, ya kalau kamu suka cinta itu perjuangan, kamu suka berjuang, ya silahkan aja. Kalau saya sih enggak. Saya maunya yang gampang dan cepat. Nggak suka tuh yang berat-berat dan lama. Dan nggak percaya juga orang bilang berat dan lama. Nggak percaya. Saya lebih percaya yang sisi satunya lagi. Nah, kalau kamu milih cinta itu perjuangan, silakan. Tapi saya memilih sesuatu yang beda. Yang alternatif lain, yang lebih enak. Karena, ya maaf, terputus. Ya maaf, terputus. Karena, mana tadi? Saya milih satu lagi yang beda karena lebih enak. Dan ingat, cinta itu perjuangan hanya sudut pandang, bukan sebuah hal yang absolut, tapi sudut pandang. Ya, itu hanya sudut pandang, hanya sebuah ide yang di, di, dikaitkan dengan cinta. Nah, jadi kalau cinta bukan perjuangan apa? Ya sekali lagi ya, kalau kamu mau mikir cinta itu perjuangan, silakan. Tapi kalau kamu mau dengar saya, bagi saya cinta itu bukan perjuangan. Jadi cinta itu apa? Dengerin baik-baik ya. Cinta itu adalah eksplorasi. Oke, saya ulangi. Cinta itu adalah eksplorasi. Maksudnya apa? Cinta itu adalah eksplorasi. Cinta itu bagaikan ladang luas yang kamu belum tahu isinya apa, ladang luas. Nah, terus kamu menjelajahi ladang tersebut untuk mencari hal-hal yang bagus. Siapa tahu di ladang itu ada emas. Siapa tahu di ladang itu ada berlian. Di ladang itu ada macam-macam. Siapa tahu kamu bisa nanam sesuatu di ladang itu, kamu jual jadi kaya. Siapa tahu di dalam ladang itu ada kumpulan wanita-wanita cantik. Kalau kamu berkata dan melihat cinta itu sebagai eksplorasi, kamu akan melihat cinta sebagai petualangan dan kesempatan-kesempatan atau opportunity. Ya, opportunity. Yang kamu lihat adalah kesempatan yang bagus yang bisa kamu ambil. Nah, itu kalau kamu lihat cinta sebagai eksplorasi. Kalau kamu ngelihat cinta sebagai perjuangan, ya, yang kamu lihat adalah rintangan, halangan, kesusahan, kamu harus jodotin pala. Beda sudut pandang, beda cara kamu
mendekati cinta itu sendiri. Oke? Jadi kalau misalnya kamu lihat cinta itu sebagai perjuangan, kamu lihat cewek, misalnya cewek cantik, kamu ngelihatnya dia sebagai musuh yang harus ditaklukkan. Musuhnya susah, berat gitu. Tapi kalau kamu melihat cinta itu sebagai penjelajahan atau eksplorasi, kamu melihat wanita, kamu lihat sebagai kesempatan, bukan musuh yang harus ditaklukkan. Nanti action kamu beda lagi. Ya, action kamu beda lagi. Kalau kamu melihat cinta itu sebagai perjuangan, kamu deketin cewek langsung grogi. Karena perjuangan, pasti susah, pasti berat. Nah, kalau kamu mikir cinta itu adalah eksplorasi, kamu deketin cewek ya sebagai kesempatan. Ya kesempatan cuma dua, dapat apa enggak. Tapi ada kesempatan, ya udah hajar aja. Siapa tahu kan gitu. Nah, dari situ aja udah beda. Beda perasaan kamu, emosi kamu, beda cara mendekatinya, beda segala macam, galaunya. Kalau misalnya perjuangan, kalau ditolak, kamu mikir kamu kalah, dan kalah itu nggak enak rasanya, langsung galaunya sebulan gitu. Tapi kalau kamu melihat cinta itu sebagai eksplorasi, kamu deketin wanita karena sebagai satu kesempatan yang muncul, misalnya ditolak ya udah masih ada kesempatan lain, kamu santai aja, nggak segitu stresnya mikirin oh aku kalah, aku kalah. Karena cinta itu eksplorasi, bukan soal menang kalah. Tapi ada kesempatan ambil, kesempatan ambil, kesempatan ambil, kesempatan juga banyak kan gitu. Ya, jelas nggak? Kalau jelas ketik di bawah, nanti saya perjelas lagi. By the way, saya ambil ini dulu ya. Ambil adaptor laptop ini mau lowbat. Kalau jelas ketik di bawah, saya ambil eh, charger dulu. Cek. Mendengar suara saya? Kedengeran nggak? Oke. Nah, sekarang bentar ya. Sebentar ya. Oke. eh Ya, jadi kalau kamu lihat cinta itu sebagai eksplorasi, kamu tidak akan merasa berat. Karena eksplorasi itu bukan soal menang kalah, tapi soal kesempatan gitu. Jadi kamu jadi oportunis, ya, bukan jadi pejuang yang memerangi perang yang sebetulnya nggak pernah ada gitu. Oke, perang yang nggak pernah ada. Sayangnya manusia gitu, mereka emang suka susah, emang suka struggling. Mereka bilang mereka maunya gampang, tapi mereka nyari peperangan yang nggak ada karena bagi mereka hidup itu perjuangan gitu. Dan ya kesian aja sih, selalu nyari yang susah. Ada yang gampang, selalu nyari yang susah.
ya, ya terserah sih. Dan lucunya gini, kalau saya bilangin, bukan bilangin sih, ngasih saran. Saya nggak mau bilangin orang ya. Saya bukan guru, bukan master atau apa. Saya cuma sharing. Nggak pernah bilangin orang, cuma ngasih saran. Saya bilang hidup itu ya nggak terlalu gampang amat. Memang ada tantangan, tapi nggak segitu susahnya. Yang bikin susah tuh kamu sendiri. Nah, karena dia emang demen berjuang, dia akan malah ngomel, oh enggak hidup itu susah, lu nggak tahu apa yang terjadi sama gua, gini gitu, si ini si itu. Ya udah, saya langsung ya udahlah terserah deh. Yang bagusnya harusnya kalau ada orang bilang hidup itu nggak terlalu susah atau gampang, malah kamu malah bilang, oh ya, terus gimana caranya, terus kenapa bisa begitu, dengerin dulu gitu. Kebanyakan orang enggak, mereka langsung marah. Terserah. Ya itu urusan orang-orang ya yang suka berjuang, tapi saya kasihan aja sih. Cuma kalau kasihan saya kasih saran nggak mau juga, saya juga nggak bisa maksa, cuma bisa lihat dari jauh aja. Ya, seperti itulah. Oke. Okay? Terus ada yang mau tanya nggak? By the way, kalau mau tanya tulis di bawah. Ada yang mau tanya nggak? Kalau mau tanya tulis di bawah. Ingat ya, susah gampang, berat, ringan, itu tergantung sudut pandang. Perasaan yang kamu rasakan itu disebabkan karena sudut pandang gitu. Ya. Jadi kalau kamu merasa sesuatu itu nggak enak, kamu tinggal rubah sudut pandangnya. Ya, misalnya kayak gini loh. Orang-orang tuh berusaha memprogram masyarakat itu berusaha memprogram kamu sehingga kamu merasa buruk. Ya, dengar nih baik-baik. Masyarakat, termasuk keluarga, termasuk teman dekat, termasuk media, TV, radio, semua 90% masyarakat dan orang di sekitar kamu akan berusaha memprogram kamu supaya kamu merasa hidup itu berat dan buruk. Hidup itu berat, buruk, stres. Semua memprogram kamu seperti itu. Semua. Kalau kamu lihat di TV, yang kamu lihat itu berita-berita yang buruk-buruk. Nggak ada yang baik gitu. Jarang. Jarang. Selalu kesusahan yang dikasih lihat gitu. Kenapa nggak di berita nggak ada yang bilang, hari ini si ini dapat duit sekian, hari ini dapat duit sekian. Yang dibahas apa? Hari ini si ini dicuri, hari ini si ini dibunuh. Itu apa? Dan semuanya tuh memprogram kamu untuk melihat sesuatu tuh buruk semua. Nah, tapi kamu selalu punya pilihan untuk merubah cara pandang kamu menjadi melihat sesuatu itu berbeda dan lebih bagus sesuai keinginan kamu sebenarnya. Sesuai keinginan kamu. Karena kalau kamu lihat, hidup itu nggak absolut. Hidup itu, makna hidup itu sendiri tergantung interpretasi, bukan absolut. Jadi dengan kata lain, hidup itu nggak ada maknanya. Kamu yang kasih makna. Contohnya nih, masyarakat bilang apa? Jomblo ngenes. Ya, tau kan? Jomblo ngenes. Nah, sebenarnya jomblo nggak ngenes sih. Banyak kok orang nggak ada cewek, hidupnya bahagia. Nggak mesti bahagia, nggak mesti ada cewek juga kan. Tapi karena masyarakat memprogram kamu bilang jomblo ngenes, jadi pada saat kamu jomblo, kamu merasa hidup kamu tuh stres, terus ngenes, terus malu, terus nggak bahagia. Padahal enggak, itu cuma cuma hayalan, fantasi yang dimasukin ke kepala kamu, nggak juga. Gitu.
Kalau kamu nggak nikah muda, ntar kamu nggak bahagia, atau cewek nggak akan setia, atau apalah segala macam. Hal-hal kayak gitu yang menjadikan kamu jadi bukan diri kamu. Ya, kamu pasti punya sesuatu yang kamu rasa benar dalam diri kamu. Kamu tahu ini benar, dan itu adalah sesuatu yang bikin diri kamu tuh menjadi kamu yang seutuhnya. Itulah kamu. Tapi nggak sinkron, nggak cocok sama yang orang-orang bilang. Dan jadi kamu pendam. Pendam yang kamu rasa benar, yang sepenuhnya diri kamu, kamu pendam. Untuk ngikutin kemauan masyarakat. Dan itu paling menyiksa. Itu yang disebut dengan terpenjara dalam ideologi masyarakat. Ya, terpenjara dalam ideologi masyarakat. Kamu nggak bisa jadi diri sendiri. Kamu jadi orang lain. Orang lain untuk membuat senang masyarakat. Yang masyarakat itu sendiri nggak bisa senang-senang. Kamu mau bikin senang segimana pun, masyarakat nggak bisa senang. Tapi kamu berusaha untuk membuat masyarakat senang. Kamu berjuang untuk membuat masyarakat senang. Nah, itu bodoh. Jadi yang harus kamu lakukan adalah jadi diri sendiri gitu. Karena kalau kamu jadi diri sendiri, kamu bahagia. Nah, jadi diri sendiri bukan berarti kamu anarkis, menentang semua yang orang bilang, terus, lu salah, gue bener. Bukan begitu, itu egois, itu arogan. Menjadi diri sendiri adalah kamu melakukan apa yang kamu rasa benar, tapi tidak merugikan orang lain. Ya, kalau misalnya kamu pikir, saya suka membunuh orang, terus kamu bunuh orang. Nah, itu salah. Kenapa? Karena kamu merugikan orang lain. Beda. Kalau kamu menjadi diri sendiri dan tidak merugikan orang lain, itu yang benar. Itu yang saya maksud. Contohnya tidak merugikan orang lain. Kayak misalnya nih, orang lain bilang jomblo ngenes, lu harus punya cewek gitu. Nah, sedangkan kamu lagi nggak mau pacaran, kamu punya TTM doang gitu misalnya. Kamu bahagia, nggak terikat dengan pacar yang bikin ribet dan cuma pengen bikin kamu pusing aja gitu. Kamu senang jadi single tapi punya TTM, terus orang-orang bilang, jomblo ngenes, harus punya pacar. Nah, kalau kamu milih untuk tetap single, kamu kan nggak salah, nggak ngerugiin orang lain. Jadi ya so what, ya nggak apa-apa, terserah orang mau ngomong apa. Beda dengan egois. Kalau egois, kamu merugikan orang lain dan kamu pikir itu benar dan suka-suka kamu. Nah, itu egois. Jelas nggak? Kalau jelas tulis di bawah. Tulis di bawah. Ini penting luar biasa. Oke, berguna nggak? Kalau berguna, ketik di bawah. Oke, berguna ya. Oke, oke, oke. Jadi, penting ya. Nah, terus satu lagi nih. Aduh, ini penting banget, luar biasa ya. Um, Oke, oke. Kita kan diprogram ya. Kita diprogram sama masyarakat, sama segala macam, dan sebenarnya kita diprogram dari kecil. Dari bayi kita udah diprogram gitu. Nggak semua program jahat, ada juga yang cocok sama kita. Tapi rata-rata sih enggak. Dari program dari kecil, dari SD, dari SMP, SMA, kuliah, kerja, semua kita diprogram. Dan ada satu titik pencerahan di mana kamu akhirnya ingin break out, lepasin semua program. Nah, pada saat kamu bisa lepas dari semua program, kamu bebas. Bebas untuk membuat pilihan yang terbaik buat hidup kamu tanpa harus terpenjara dengan program yang dibawa dari kecil. Nah, tapi pada saat kita mau lepas dari program,
program itu sendiri yang udah ada di kepala kita, itu udah jadi makhluk hidup sendiri. Saya ulangi ya. Program yang udah ada di kepala kita itu sudah menjadi makhluk hidup sendiri. Jadi dia itu hidup sebenarnya. Program itu makhluk hidup. Jadi kita ini, di dalam kepala kita itu ada makhluk hidup namanya program. Dia bisa ngomong, bisa mikir. Jadi kalau kamu sering dialog sama diri kamu dialog sama siapa? Kalau kamu cuma diri kamu sendiri, nggak ada siapa-siapa, kamu nggak bisa dialog. Tapi ada sesuatu dalam diri kamu sehingga kamu sendiri bisa dialog. Karena dalam diri kamu itu ada makhluk hidup namanya program. Nah, program ini sudah begitu hidup, dia bisa punya pikiran sendiri. Dia pun pintar luar biasa. Dia bisa menggunakan segala macam yang ada dalam diri kamu. Nah, pada saat kamu diprogram dan ada satu titik pencerahan, kamu sadar gitu, ternyata saya diprogram gitu. Harus break free, harus lepas dari program. Pada saat kamu bilang gitu, si program nggak tinggal diam. Dia langsung menggunakan berbagai macam trik untuk membuat kamu tetap di dalam program. Nah, triknya apa? Triknya adalah dia akan menggunakan logika dan emosi yang kamu punya. Dia akan bilang, misalnya kamu pengen break free program. Dia gunain logika, dia akan bilang gini, yakin, mau break free program. Gini loh, gitu loh. Ntar dia akan kasih berbagai macam alasan untuk tidak break program. Itu logika. Dia akan kasih fakta, dia akan kasih gini. Kalau gini, begini. Jadi lo nggak mungkin bisa begini, gitu. Terus dua, dia menggunakan emosi. Dia akan memicu rasa takut. Pada saat kalian mau break program, tiba-tiba dia langsung bilang, jangan, nanti lu dijauhin teman-teman lu. Jangan, nanti orang tua marah. Jangan, nanti pada benci. Kenyataannya, memang benar, pada saat kamu break program, orang-orang kaget dengan perubahan kamu. Mereka melihat kamu sebagai orang yang salah. Nah, manusia itu seperti ini. Manusia itu tidak melihat sesuatu yang sebenar-benarnya dan yang sesalah-salahnya, enggak. Manusia itu aneh. Mereka ngelihatnya seperti ini. Kalau yang beda dari yang gue inginin, itu salah. Jadi yang benar adalah yang mereka suka. Bukan yang benar adalah yang benar, tapi yang benar adalah yang mereka suka. Yang mereka nggak suka itu salah. Padahal belum tentu. Ya, ingat tuh. Manusia menilai benar dan salah cuma dari apa yang dia suka. Jadi kalau dia nggak suka, itu salah. Padahal belum tentu. Kalau kamu nggak suka sesuatu, belum tentu salah, kan? Atau kamu suka sesuatu, belum tentu benar, gitu. Tapi manusia itu ya rata-rata seperti itu. Mereka menilai sesuatu itu salah dan benar sesuai dengan mereka suka apa enggak. Begitu kamu jadi beda sama orang-orang yang biasa ngeliat kamu sama mereka, begitu kamu jadi beda, mereka langsung nilai kamu salah. Padahal enggak juga. Jelas nggak? Itu resiko. Tapi memang seperti itu. Jelas nggak? Coba kalau jelas ketik dulu di bawah, ntar sebelum kita lanjut. Oke. Jadi pada saat kamu break program, ya, pada saat kamu break program, siap-siap orang-orang akan nilai kamu aneh. Ya, siap-siap orang-orang akan ngelihat kamu aneh. Nah, saya nih, kan saya sharing soal cinta, ya. Saya sharing soal cinta. Saya kan pemikirannya beda sama orang-orang yang biasanya belajar cinta atau yang ngajarin soal cinta. Ingat ya, saya nggak ngajarin, cuma sharing. Kan beda. Nah, pada saat saya berbeda, orang-orang itu ngelihatnya aneh. Ini nggak masuk akal gitu. Ini di luar program. Jadi mereka nggak percaya. Padahal yang saya sharing itu lebih berhasil daripada yang 99% orang ajarin gitu. Tapi karena beda dari apa yang mereka pikirin, jadi mereka nggak dengerin, jadi ya mereka rugi sendiri sebenarnya. Dan resikonya ya saya juga udah tahu, ya udahlah. Saya juga nggak memaksakan sesuatu yang beda, tapi works.
Karena mereka beda mikirnya. Gitu, ya. Oke. Nah, kebanyakan orang bertanya, mereka bukan mau dengar jawaban yang benar. Kadang-kadang orang bertanya, cuma ingin jawaban yang mereka suka. Kalau bertanya, jawabannya benar tapi mereka nggak suka, mereka langsung tutup kuping gitu. Jadi bagi kamu, tiga inti yang ingin saya sampaikan di sini. Satu, pada saat kamu break program, ingat resikonya. Orang nggak akan suka sama kamu. Nggak apa-apa, terusin aja. Nanti teman-teman kamu sebagian akan hilang karena kamu udah beda dan kamu salah di mata mereka. Padahal bukan salah. Mereka nggak suka aja kamu beda gitu. Ya satu resiko. Tapi terus aja. Nanti kamu akan nemuin teman-teman baru selevel pikiran kamu karena level pikiran kamu udah naik. Kalau level pikiran kamu naik, omongan kamu beda sama orang umumnya, tapi begitu ketemu omongan yang sama, langsung klik jadi teman. Jadi kamu akan nemuin teman-teman baru selevel pikiran kamu yang sudah berkembang. Jadi andaikan teman-teman kamu hilang, ya udah hilang aja, nggak apa-apa. Ntar ada teman baru yang banyak selevel pikiran kamu. Itu udah pasti. Ya. Satu, resikonya seperti itu dan harus lakukan. Dua, jangan pikir kalau sesuatu yang beda dari kamu itu salah. Jangan pernah berpikir seperti itu. Kalau sesuatu yang beda jangan langsung bilang, salah, bullshit. Enggak, tadi dulu, dengerin dulu. Karena sesuatu yang beda dari kamu belum tentu salah. Ya. Dan sesuatu yang sama belum tentu benar. Jadi jangan punya pikiran kayak orang-orang rata-rata. Orang-orang seperti itu. Beda, salah. Beda, musuh. Nah, kalau kamu ingin jadi bijak, kalau kamu ingin punya mindset jernih, ingin berkembang, kamu harus melihat sesuatu yang beda sebagai sesuatu yang siapa tahu benar, belum tentu salah. Ya, oke, nah, itu penting. Ya, kalau kamu nanya sama seseorang, jawabannya nggak kamu suka, bukan jawaban yang kamu sukai, itu belum tentu salah. Ya, siapa tahu benar. Nah, dulu ada yang nanya sama saya, Bang Ron, eh, gimana sih caranya supaya jadi kaya? Ya paling nggak kayaknya selevel saya lah gitu. Dan kayaknya itu juga ya nggak kaya-kaya amat sih, tapi cukup lah. Cukup untuk bersenang-senang. Dan tiap hari kerjaannya cuma sejam aja, sisanya tidur, jalan-jalan. Tapi duitnya ya cukup gitu, cukup oke lah. Gimana caranya? Terus saya bilang, satu, berhenti kuliah. Itu paling penting berhenti kuliah. Karena kalau kamu mau jadi kaya, kamu harus berhenti kuliah. Kalau kamu mau jadi pengacara, jadi dokter, jadi arsitek, baru kuliah. Tapi kalau mau jadi kaya, berhenti kuliah. Satu, berhenti kuliah. Dua, jangan kerja sama orang, bisnis. Begitu saya bilang, itu nggak cocok sama sama jawaban yang dia inginkan. Begitu nggak cocok, dia langsung bilang, ini ngajarin yang enggak nih, ini ngajarin yang sesat nih, dasar ajaran sesat. Saya langsung dibilang begitu. Saya ketawa aja, maksudnya, what? Dia nanya, saya kasih tahu sesuatu yang benar, tapi nggak cocok sama yang dia inginkan, dia bilang salah. Jadi, manusia itu nanya bukan untuk mengetahui kebenaran, tapi nanya tahu, cuma untuk pengen dengar jawaban yang dia suka. Kalau dia nggak suka, dia bilang salah. Nah, kamu jangan seperti itu. Kalau kamu bertanya sama orang, dia jawabnya beda, belum tentu salah. Atau jawabannya kamu nggak suka, belum tentu salah. Didengerin, pikirin, tahu benar. Ya, oke. Tiga hal tuh, itu penting. Sangat penting. Dengan begitu kamu bisa berkembang. Kalau enggak, kamu akan terus terpenjara dalam program. Kamu akan terus berjuang melawan hidup, tapi kayak lari di tempat. Ya, berjuang melawan hidup, berjuang terus, tapi kayak lari di tempat. Kamu udah lari. Wah, nggak berhasil. Larinya tambah cepat lagi. Wah, nggak berhasil. Mungkin kurang cepat lagi. Ya udah lari di tempat. Karena kamu terpenjara dalam program. Ya, jelas? Kalau jelas, tulis di bawah. Sekarang, chatbox. Yuk.
Apa ini cara yang ketiga buat kaya? Cara yang ketiga adalah ikuti passion kamu. Ulangi poin yang 3 hal tadi. Oke, yang pertama, kalau kamu break program, resikonya akan banyak yang menjauhi kamu. Tapi jangan takut. Mereka menjauhi kamu karena ngelihat kamu sebagai yang beda. Nah, mereka pikir kalau beda itu salah. Nah, tapi sebenarnya nggak salah, level pemikiran kamu naik, upgrade. Terus aja nanti kamu akan ketemu teman-teman yang selevel pikirannya. Dua, pada saat kamu melihat seseorang yang beda, belum tentu salah. Jangan langsung menilai orang yang beda itu salah. Karena siapa tahu aja pemikiran mereka lebih tinggi dari kamu levelnya. Kamu belum nyampe, jadi beda, terus kamu bilang salah. Belum tentu. Ya. Tiga, kalau kamu nanya sama seseorang, kalau jawabannya kamu nggak suka, belum berarti salah. Jangan mikir kalau kamu jawabannya nggak suka, kamu langsung bilang salah. Belum tentu, dengerin dulu, pikirin dulu. Ya mungkin kamu nggak bisa ambil kesimpulan saat itu, bener apa enggak, tapi ya dengerin dulu, pikirin dulu. Bener nggak? Gitu. Dengan cara seperti itu kamu bisa berkembang. Kalau enggak, kamu nggak akan berkembang. Kamu akan berjuang terus melawan hidup, lari di tempat. Kamu pikir kamu sudah melakukan berbagai macam cara ada kemajuan. Padahal kemajuan ini cuma ilusi. Karena orang menilai kemajuan itu dari seberapa banyak mereka kerja, seberapa keras mereka kerja. Padahal untuk melihat kemajuan bukan dari seberapa banyak atau seberapa keras kamu kerja. Untuk melihat kemajuan adalah dari hasil. Hasilnya seperti apa? Ada perkembangan nggak? Ada perubahan nggak? Mungkin kamu belum dapetin hasil yang kamu mau. Tapi kalau udah ada perkembangan, kamu selangkah atau 2 langkah atau 10 langkah lebih dekat, itu baru progres. Orang mikir progres itu adalah dari seberapa banyak mereka kerja. Oh, saya udah kerja 23 jam sehari selama seminggu, berarti itu udah progres. Enggak, jangan nilai progres dari seberapa keras kamu kerja, seberapa banyak kamu lakukan. Lihat progres dari seberapa dekat kamu ke hasil yang kamu inginkan. Walaupun kamu cuma kerja 1 menit sehari, tapi kalau hasil kamu lebih dekat sama hasil yang kamu inginkan, itu lebih penting. Oke? Sebentar, saya ada telepon. Halo. Yuk, yuk. Bentar ya. Cel. Oke. Sekarang. Apa sama dengan malas? Nah, nih ada yang nanya nih. Apa sama dengan malas? Oke, Satria ya. Sekarang saya tanya sama kamu. Apakah malas itu sebuah hal yang salah? Coba pada jawab. Apakah malas itu salah? Coba ketik di checkbox. Apakah malas itu salah? Coba. Malas itu salah nggak? Ayo, ketik. Malas itu salah nggak? Ya. Stop. 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 Saya kasih tahu nih. Kasih tahu nih. Procrastinating itu salah kalau bilangin. Nanti kita bahas. Nah, nih, tunggu, tunggu. Stop ya. Stop dulu, stop dulu. Malas itu netral. Malas itu netral. Kamu bilang salah karena orang-orang bilang malas itu salah. Kenapa orang-orang bilang malas itu salah? Karena orang-orang bilang apa? Kalau malas kamu nggak bakal punya duit. Dia dihubungin antara malas dan punya duit. Kan rajin pangkal kaya, kan gitu. Kalau rajin pangkal kaya, malas pangkal miskin. Langsung dihubungin. Malas sama dengan
miskin, langsung dihubungin, jadi salah. Ya, bener nggak? Nah, dibikin koneksi di situ. Malas sama Cil, cepetan. Malas sama miskin dihubungin, jadi salah. Padahal belum tentu. Sekarang coba kamu pikir bos-bos besar itu bukan pemalas apa? Hah? Kenapa orang-orang jadi bos? Karena mereka malas. Yang rajin karyawannya. Dia bayar orang aja buat kerja. Dianya tinggal lihat-lihat aja, bener nggak? Gitu. Ya. Jadi kalau kamu bilang malas itu salah, ya kamu salah. Malas itu netral. Bisa jadi salah, bisa jadi bener. Oke? Ya. Terus ada yang bilang procrastination itu salah. Kenapa kau bilang procrastination itu salah? Karena kalau procrastinate, kamu nggak produktif. Kalau nggak produktif, kamu nggak dapat duit. Kata siapa? Nah juga, kalau kamu procrastinate, belum tentu kamu nggak produktif. Ada juga orang yang procrastinate, dia produktif. Dia procrastinate, dia suka main game. Ya dia produktif main game. Nah dia main game, dia nggak ada kerjaan main game, dia merasa seru main gamenya, dimasukin ke YouTube gameplaynya. Begitu masukin ke YouTube, videonya langsung viral. Begitu videonya viral, dia langsung dapat duit dari YouTube. Karena yang nonton banyak. Nah, kamu lihat aja di YouTube, YouTuber-YouTuber luar negeri, yang paling gede-gede, itu yang di-upload di YouTube, itu dia cuma main game. Gamenya direkam, masukin ke YouTube. Dapat duit dari YouTube, itu sampai 1 juta, 1 sampai 4 juta, 1 sampai 4 juta dolar per tahun, itu berapa duit? 4 juta dolar itu 40 miliar, cuma main game. Masukin ke YouTube. Nah, jadi procrastination itu salah apa benar tuh? Ya kan? So, jadi semua yang kamu bilang ini salah, ini benar, itu dari program. Semua hidup itu netral, nggak ada meaning. Kamu yang bikin benar, yang bikin salah itu kamu sendiri dan masyarakat. Ya, oke, jelas, jelas nggak? Jelas nggak? Kalau jelas ketik di bawah, kalau mau bertanya ketik di bawah. Go. Mitosnya mana kok? Mitosnya yang tadi, cinta itu perjuangan. Itu mitos. Ya. Bedanya program sama intuisi. Oke. Program itu adalah mindset yang tertanam dalam pikiran kamu. Itu program. Kalau intuisi adalah perasaan yang timbul dalam sekejap yang mengirimkan pesan buat kamu. Misalnya, saya lagi duduk, saya punya intuisi untuk main game. Tiba-tiba aja pengen main game, nah itu intuisi. Seperti itu, ya. Jelas? Jelas nggak? Kalau jelas ketik di chat box. Apa tuh bro? Jelas ya? Oke. Kan ilmu banyak di buku Bang Ron, berarti kita nggak butuh rajin baca buku dong. Nah, kamu sebenarnya otomatis akan jadi rajin kalau kamu melakukan hal yang kamu suka, gitu. Kalau kamu nggak suka, otomatis jadi nggak rajin, benar nggak? Rajin apa nggak itu tergantung kamu suka. Kalau kamu suka, otomatis rajin. Kalau nggak suka, otomatis nggak rajin. Nah, banyakkan orang, mereka lebih memaksakan diri untuk melakukan yang mereka nggak suka. Jadi kayaknya berat. Padahal kalau kamu melakukan apa yang kamu suka, gampang rasanya, nggak berat. Nah, kebanyakan orang melakukan, maksain diri untuk melakukan apa yang mereka nggak suka, karena kalau nggak kayak gitu, berarti salah gitu. Mereka mikirnya gitu. Kamu nggak suka baca buku nih, tapi kamu paksain diri untuk baca buku. Karena menurut kamu baca buku itu benar. Jadi kamu paksain baca buku, jadi berat. Padahal nggak juga. Kalau kamu nggak suka baca buku, ya nonton video bisa. Dengar audio bisa. Tapi karena kamu pikir harus, suatu keharusan, kamu jadi maksain diri untuk melakukan apa yang kamu nggak suka.
Nah, itu yang harus dibahas juga. Kamu selalu punya pilihan. Nggak ada yang namanya harus. Semua sesuai keinginan kamu. Kamu bisa melakukan apapun. Itulah kebebasan. Nggak mesti harus. Kalau udah ada kata harus, itu program. Ya, harus rajin, harus kuliah, harus punya cewek, harus kaya. Nggak juga. Semua itu nggak menjamin kebahagiaan. Misalnya harus punya cewek baru bahagia, bullshit. Harus kaya baru bahagia, bullshit. Nggak juga. Tapi kamu emang suka jadi kaya, ya udah kaya aja, bukan karena harus. Kalau kamu lebih suka sederhana, jangan maksain diri jadi kaya ya. Mau sederhana, sederhana aja. Itulah kebebasan. Jelas nggak? Kalau jelas ketik di chat box. Ayo. Wah, ini ada yang bertanya nih. Apakah agama menurut Koko termasuk program? Aduh, ntar gue dibenci nih ntar sama orang-orang nih. Agama. Iya, iya, oke. Saya jawab ya. Terserah deh mau mikir apa. Apakah agama merupakan program? eh Agama, budaya, sekolahan, didikan orang tua itu program. Ya, semua program. Nah, tapi apakah program itu salah? Ya terserah kamu. Kalau kamu suka programnya ya silakan. Kalau enggak ya pilih, kamu punya pilihan. Kan hak hak kamu milih agama yang benar kan? Benar nggak? Kamu nggak suka agama A ya pindah aja ke agama B kan gitu. Kan kamu punya kebebasan untuk memilih. Nggak boleh memaksain agama kan? Hukumnya gitu kan? Emang boleh maksain agama seseorang kepada seseorang kan enggak? Ya, jadi ya terserah kalau agama program, tapi kalau kamu suka ya silakan gitu. Kalau enggak ya, iya, ya pindah agama lain kan gitu yang kamu suka. Jangan jangan kamu juga nggak bisa maksain orang atau kamu sendiri memaksakan diri. Ya, jadi kembali lagi masing-masing orang seperti itu. Tapi apakah agama itu program? Iya, budaya, agama, pendidikan orang tua, sekolahan, opini orang-orang ya semua program. Nah, pertanyaannya bisa nggak kita hidup tanpa program? Nggak bisa. Harus ada program. Kalau nggak ada program, kamu jadi bingung. Nggak ada pegangan. Tapi programnya harus yang membuat kamu bahagia dan membuat kamu maju. Kalau program yang nggak membuat kamu maju, ganti program yang baru. Kayak gitu. Ya. Kamu selalu punya pilihan untuk ganti-ganti program. Selalu punya pilihan. Jangan pikir semuanya harus. Nggak ada keharusan. Yang ada hanya pilihan. Pilihan untuk memilih. Hidup itu pilihan, bukan penjara yang kamu harus ikuti sesuai dengan keinginan orang-orang. Ingat, masyarakat cuma ingin membuat kamu menjadi seperti yang mereka mau. Kalau kamu kerjaannya cuma ingin membahagiakan banyak orang, kamu akan lari di tempat, berjuang, jodotin pala, dan orang-orang nggak akan bahagia. Percuma, kamu membahagiakan orang, mereka bahagia sebentar, habis itu ada lagi maunya, mereka nggak akan bahagia. Dan kamu sengsara. Ya, jadi lebih baik kamu bikin diri kamu bahagia. Gitu. Nah, kalau kamu bahagia, ada orang yang suka, ada orang yang enggak. Ya nggak apa-apa, normal. Nggak mungkin semua orang suka sama kamu. Kalau kamu berusaha membuat semua orang suka sama kamu, nggak akan bisa dan kamu akan sengsara. Titik. Ya, oke? Jelas? Kalau jelas, ketik jelas. Habis ini kita tanya jawab sebentar. Sudah itu kita sudahi. Yuk, cepet. Tik di chat box. Oke, sip. Sekarang kita tanya jawab ya. Tanya jawab ya. Silakan ketik pertanyaan kamu, saya jawab. Lain aktif, aktif, tapi belum tentu saya jawab. Cepat ya.
Dan belum tentu semua pertanyaan di line saya jawab, karena ada pertanyaan yang bikin pusing. Saya cuma mau jawab pertanyaan yang singkat, padat, to the point, dan saya ngerti. Kebanyakan orang kasih pertanyaan saya nggak ngerti. Ya, oke. Oh iya, kamu gunain vouchernya buruan. Ya, vouchernya dipakai buat daftar seminar. Super Seminar Jogja sama Surabaya udah mau selesai tuh ininya, early bird-nya. Jakarta juga cepet daftar ya. Sayang loh ada voucher nggak dipakai. Kamu gimana sih? Dikasih untung nggak dipakai. Ya, pakai vouchernya. Kita ketemu di seminar, kita ngobrol. Oke? Okay? Hmm, oke. Okay. Dikasih voucher bisa dikopi 5 orang di sisi. Tandanya duit kamu banyak. Maksudnya apa ini? Oke. Okay. Gue dulu rajin tapi hasil sama dengan nol. Terus gue coba jadi malas berharap dapat hasil lebih besar dari rajin. Bener nggak? Maksudnya apa? Nah ini pertanyaan-pertanyaan aneh ini. Bagaimana cara cewek cuek ngungkapin perasaannya? Apa maksudnya? Pertanyaannya yang bisa dimengerti dong. Yuk, mana nih pertanyaan yang bisa dimengerti? Sebenarnya resiko itu sifatnya baik, buruk, atau netral. Nah, resiko ya. Sekarang resiko itu sendiri apa? Resiko itu sendiri apa? Resiko itu ada tiga. Resiko fisik, resiko kehilangan, bukan resiko fisik. Resiko ada tiga ya. Satu, resiko kehilangan nyawa. Dua, resiko kehilangan muka, malu, resiko kehilangan muka. Ya. Tiga, resiko kehilangan sesuatu atau seseorang. Udah, resiko itu cuma tiga. Satu, resiko kehilangan nyawa. Dua, resiko kehilangan muka, takut malu. Tiga, resiko kehilangan sesuatu atau seseorang. Ya, itu doang resiko. Nah, resiko itu baik, buruk, apa netral? Ada baiknya, ada buruknya. Ya, baiknya kalau kamu ambil resiko, kamu akan berkembang. Berkembang karena kamu melangkah ke wilayah atau teritori baru yang belum kamu langkahi sebelumnya. Resiko itu sendiri adalah kamu terbiasa dengan sesuatu, kamu mau coba sesuatu yang baru, takut, itu resiko. Ya, jelas. Jadi resiko adalah kamu terbiasa dengan sesuatu, pengen melakukan sesuatu yang baru, kamu nggak tahu gimana apa yang akan terjadi, unknown, tapi kamu takut. Itu namanya resiko, ya. Tapi kalau kamu ambil resiko, kamu jadi mendapat pengetahuan-pengetahuan baru karena kamu melangkah ke wilayah atau ladang yang belum kamu tahu. Gitu. Oke? Jadi resiko ada nyawa, muka, sama kehilangan sesuatu atau seseorang. Udah itu aja. Dan itu nggak apa-apa kalau kamu kehilangan nyawa, kadang enggak gitu. Kalau kamu lihat orang-orang yang ekstrim ya, mereka coba hal-hal ekstrim kayak parkur tuh lompat satu gedung ke gedung lain nggak pakai pengaman. Kalau jatuh mati gitu, resiko kehilangan nyawa ya. Tapi orang-orang yang melakukan hal gila kayak olahraga ekstrim, bungee jumping atau skateboard dari atas ke bawah terkena pala mati gitu, mereka nggak takut kehilangan nyawa ya. Mereka mikirnya gini, orang-orang ekstrim tuh mikirnya gini,
Gue mau melakukan apa yang gue mau dan andaikan gue mati nggak apa-apa. Jadi pada saat ada resiko dan kamu bilang apapun yang terjadi terjadilah, I'm okay, kamu malah nggak akan mati gitu. Anehnya paradoks. Pada saat kamu bilang saya ingin melakukan sesuatu dan andaikan kalau mati pun nggak apa-apa, kamu belum tentu mati. Jadi lucu. Ini yang ekstrim ya, yang ekstrim ya. Itu yang kehilangan nyawa ya. Sekarang kehilangan muka. Saya mau melakukan sesuatu, resikonya malu, tapi ya udah nggak apa-apa kalau malu pun is okay. Pada saat kamu bilang gitu, kamu belum tentu dapat malu juga gitu. Jadi paradoks. Pada saat kamu melakukan sesuatu, kamu takut kehilangan sesuatu atau seseorang, pada saat kamu lakukan, belum tentu kehilangan juga. Jadi ya memang sebetulnya hidup nggak penuh resiko sih. Melangkah ke teritori baru yang penuh resiko, gitu. Hidup nggak penuh resiko, kesenangan penuh resiko. Jadi kalau kamu mau senang, kamu harus ambil resiko. Gitu. Ya, oke, jelas? Jelas ya? Satu lagi deh. Satu lagi deh pertanyaan. Jelas nggak? Kalau jelas ketik dulu di bawah. Jelas nggak? Kalau jelas ketik dulu di bawah. Ayo. Jelas nggak? Ketik di bawah. Satu lagi ya soal resiko ya. Kamu takut resiko gagal gitu, misalnya gagal ya. Nah, orang kalau mikir kalau saya ambil resiko terus gagal, dia rugi. Ya, dengar nih baik-baik nih. Orang mikirnya gini, saya ambil resiko, kalau gagal, saya rugi. Rugi apa? Rugi waktu, rugi energi, rugi uang, rugi malu. Pokoknya ambil resiko, gagal, rugi gitu. Itu udah langsung tiga hubungan dibikin di situ. Nah, itu program. Hapus programnya, install yang baru. Yang baru apa? Saya coba, kalau gagal saya belajar. Jadi bukannya rugi, malah untung. Kenapa? Kalau rugi kan kehilangan sesuatu. Kalau kamu mindsetnya kamu rubah, saya ambil resiko, gagal, saya belajar, kamu bukan kehilangan malah dapat sesuatu, dapat ilmu gitu. Nah, jadi kalau kamu pandangnya begitu, kamu akan ambil resiko karena resiko itu bukannya bikin kamu rugi, malah bikin untung. Karena kalau gagal kamu dapat ilmu. Kamu jadi tahu mana yang salah, kamu tahu pada saat tahu yang salah, jadi tahu yang benar apa gitu. Ya, jadi ambil resiko nggak rugi, gagal tuh nggak rugi, untung sebenarnya. Kamu aja yang diprogram kalau gagal itu rugi gitu. Benar nggak? Benar nggak kalau benar tulis di bawah? Iya kan? Itu kan konyol kalau pikir-pikir. Kalau gagal rugi, rugi ya orang kamu dapat pengetahuan kok, rugi gimana? Mungkin oke lah, mungkin kamu hilang waktu, energi, sama malu gitu. Tapi kamu juga dapat sesuatu, ilmu. Ya kan? Resikonya kamu berhenti kuliah adalah kamu pikir kamu nggak bisa dapat uang, nanti nggak bisa dapat kerja. Padahal kalau kamu berhenti kuliah, misalnya, kamu otaknya jadi kreatif. Gimana caranya saya usaha sendiri nggak kerja sama orang, duitnya malah tambah banyak. Justru pas kamu kuliah, kamu buang-buang waktu. Kamu kuliah 5 tahun cuma buat kerja sama orang. Kerja sama orang berapa sih gajinya? Gaji yang kamu dapetin pada saat kerja, itu belum tentu bisa bayar semua yang kamu keluarin pas kuliah. Coba aja hitung kalau nggak percaya. Kuliah udah rugi waktu, rugi uang, pas udah lulus kerja sama orang, berapa tahun kamu buat bayar uang yang kamu keluarin pas kuliah? Jadi program itu tuh di kepala kamu harus kamu tanyain, ini bener nggak, ini bener nggak, ini bener nggak? Jangan cuma ikutin program aja. Ya, jadi lucu gitu. Kamu kuliah, habis waktu 5 tahun, habis duit 200 juta,
pas kerja gajinya cuma 3 juta sebulan. Kamu butuh berapa duit buat dapetin uang yang kamu keluarin buat bayar kuliah. Dan kalau kamu pengen gajinya naik, kamu harus kuliah lagi S2. Itu duit lagi. Bisa seumur hidup nggak keganti. Lucu ya? Anyway. Jadi kalau kamu bisa berpikir seperti itu, kamu bisa lihat mana yang benar, mana yang salah. Benar yang salah itu nggak didikte berdasarkan program, tapi kamu mikir sendiri. Dan pikiran kamu itu jadi jadi berkembang gitu. Ya, oke. Okay? Contohnya lagi, kayak saya selalu bilang, jangan ngejar cewek. Itu kan di luar program banget. Programnya kan pria harus mengejar wanita gitu. Padahal kalau kamu ngejar wanita, kamu investasi emosi kan. Kita udah bahas di 12 teknik jitu. Apa itu investasi emosi? Itu konyol. Kamu nggak bisa lihat hal itu. Kamu nggak bisa lihat bahwa ngejar wanita adalah investasi emosi. Kalau kamu nggak lepasin program dulu. Pada saat kamu lepasin program, baru kelihatan, oh, kalau saya ngejar, pantesan aja. Kenapa cewek yang dikejar itu malah lari, atau kalau dapet, malah dia jadi nyolot. Gitu. Ternyata investasi emosi. Kamu nggak akan bisa lihat kalau kamu belum break program. Ya, oke, jelas? Kalau jelas, ketik di bawah. Yuk, kalau jelas, ketik di bawah. Mana nih? Ini lag atau oke. 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 Jadi sepertinya waktu juga yang memisahkan kita. Terima kasih teman-teman. Udah hadir pelatihan online yang terakhir. Saya sedih. Saya sedih karena tiap minggu biasanya kita ketemu. Sekarang mungkin nanti kita ketemu lagi pasti di seminar atau di pelatihan online yang kalau ada lagi, atau di conference atau gathering. Tapi officially untuk 12 teknik jitu ini udah terakhir ya. Jadi terima kasih teman-teman udah beli produk 12 teknik jitu yang original, udah ikutin pelatihan online. Sedih senyum begitu. Jadi sedih. Iya. Ya, kadang orang bahagia juga cemberut dan orang sedih juga bisa tersenyum. Jadi di balik senyum ada air mata gitu ya. Jadi senyum juga bisa sedih karena menyembunyikan kesedihan. Tapi supaya tidak terlihat sedih jadi dia senyum. Oke? Ya, jadi terima kasih semua udah ikut. Nanti saya upload. Kamu cek terus member area karena ada yang baru lagi walaupun pelatihan online-nya sudah berakhir, ya. Nanti kalau kamu mau tanya-tanya, tanya-tanya sama saya, tanya jawab. Nanti ikut gathering, ikut seminar, kalau ada conference, video lagi, kamu ikut. Makanya cek terus email dari saya, cek Twitter, cek Facebook. Nanti kalau ada yang baru-baru, saya kabarin, ya. Oke. Jadi terima kasih teman-teman udah ikut pelatihan online. Ini udah yang terakhir. Nanti kalau ada apa-apa, ada yang baru-baru, saya kabarin lewat email, Facebook, Twitter. Stay tune terus dengan saya, Ronald Frank. Kita bertemu lain kali. Cek terus member area. Di member area akan ada hal-hal baru walaupun pelatihan online sudah selesai. Gunain vouchernya untuk ikut seminar. Kita bisa ketemu di sana, face to face, ngomong langsung. Ya. Oke, baik teman-teman. Terima kasih ya. Udah ikut pelatihan online terakhir. Saya masih buka chatbox selama 5 menit. Kamu bisa chat dulu di chatbox. Sampai jumpa. Saya Ronald Frank. See you next time. Bye.